yang barangkali merasa tidak cukup waktu untuk full beritikaf di masjid selama 10 hari terakhir, ya, bisa melaksanakan itikaf selama waktu yang dia mampu. Ya. Karena itu sahabat imani, mari kita ajak keluarga kita, istri kita, ya, pasangan kita, ya, anak-anak kita untuk beritikaf. Mari kita cari masjid yang nyaman. Ya, kita beritikaf bersama keluarga sehingga kita bisa menghidupkan kembali sunnah Rasulullah yang bernama itikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imani, sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada salah satu malam yang istimewa di 10 malam yang terakhir itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita bertepatan dengan Lailatul Qadar dan kita beribadah pada saat itu, maka insya Allah ibadahnya adalah seumpama orang yang beribadah selama 1000 bulan. Maka tentu kita tertarik, ingin mendapatkan Lailatul Qadar ini. Nah, sahabat imani, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 malam ataupun di 10 hari yang terakhir ini? Biasanya Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir ini melakukan i'tikaf. Dan ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Kenapa penting bagi kita melakukan i'tikaf? Karena ketika seseorang itu beri'tikaf, maka dia sudah dinilai, ya, sebagai orang yang sedang beribadah. Karena i'tikaf itu sendiri beribadah. Adapun kegiatan dalam i'tikaf itu tentu bisa melakukan berbagai amal saleh, ya, selama dia di masjid. Apakah berzikir, apakah membaca Quran, ya, tadarus dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang yang beritikaf itu kelelahan misalnya, ya, tetap dia dinilai sedang beribadah gitu, yaitu ibadah itikaf. Dan ketika datang misalkan malam Lailatul Qadar ketika itu, maka dia dinilai sedang beribadah. Ya, pada saat datangnya Lailatul Qadar itu. Maka penting bagi kita untuk melaksanakan ibadah sunnah ini, yaitu itikaf. Yang barangkali masih banyak orang yang merasa belum terbiasa dengan ibadah yang namanya i'tikaf ini. Ada barangkali beberapa pertanyaan tentang i'tikaf, ya. Pertama, dasarnya. Dalam sebuah hadis, sahabat imani, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beri'tikaf di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan baginda. Summa atakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian Rasulullah, istri-istri Rasulullah beri'tikaf sepeninggal Rasulullah itu. Ya. Kemudian bahkan di salah satu hadis yang lain itu diriwayatkan bahwa Rasulullah mengajak keluarganya beri'tikaf di masjid. Sampai-sampai dibuatkan tenda-tenda untuk istrinya, ya, dalam rangka beri'tikaf. Nah, kemudian kapan seseorang itu mulai beri'tikaf? Ketika dia berniat i'tikaf 10 hari full di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada 2 pendapat menurut ulama, ya, untuk memulai i'tikaf itu. Pendapat yang pertama, i'tikaf dimulai qabla ghurubi syamsi lailati 21, yaitu sebelum, ya, tenggelamnya matahari di malam 21. Jadi kalau besoknya itu sudah masuk malam 21, sebelum tenggelam matahari itu sudah harus mulai, gitu ya. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dimulainya i'tikaf itu adalah ketika fajar
ya, ketika masuk waktu subuh di hari ke-21. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, kalau kita mau memulai i'tikaf itu ataupun mau melaksanakan i'tikaf itu penuh, ya, selama 10 hari. Ya. Jadi dimulai i'tikaf ba'da salatil fajri, ya, setelah salat fajar al-yaumil wahid wal ashrin, di hari ke-21. Ya, itu pendapat yang kedua. Nah, adapun orang yang tidak berniat i'tikaf secara full, secara penuh, apakah dibolehkan? Ya. Menurut para ulama itu dibolehkan. Karena i'tikaf itu waktunya bebas. Tidak harus 10 hari yang terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan mau i'tikaf full sepanjang bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu dibolehkan. Ya. Dan kata para ulama, ya, tidak ada batasan aksar muddah lil i'tikaf. Batasan paling banyak, ya, paling maksimal waktu i'tikaf itu berapa? Itu la hadda li aktsari zamanin lil i'tikaf. Tidak ada batasan. Silakan mau i'tikaf berapa lama pun dibolehkan. Nah, kemudian kalau mau i'tikaf sebentar itu berapa lama? Ya, apakah ada batas minimalnya seseorang itu dikatakan i'tikaf? Di sini diterangkan bahwa la hadda li aqalli muddatin lil i'tikaf. Tidak ada batasan berapa minimal, ya, lamanya seseorang itu berdiam diri untuk beriktikaf. Ini menurut mazhab Hanafi, ya, Syafi'i, dan salah satu pendapat menurut mazhab Al-Hambali. Ya. Dan pendapat ini dipilih juga oleh Ibnu Hazm dan juga Asy-Syaukani, termasuk juga Syekh bin Baz. Ya. Nah, kemudian dalam penjelasan lain, ya, dalam kitab Asy-Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i, itu dijelaskan bahwa seseorang itu dikatakan beriktikaf selama dia duduk dan mencapai batasan tumakninah. Ya. Kalau sudah dia duduk di situ, ya, iqamah, ya, duduk diam di situ, ya, faqa zamanit tumakninah fir ruku' wa nahwihi, ya, sedikit melebihi batasan tumakninah dalam ruku atau gerakan yang lain begitu. Itu sudah dinamakan i'tikaf. Jadi kira-kira kalau kita ruku memakan waktu, misalkan gitu ya, membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kira-kira setengah menit begitu ya. Dan kita merasakan tumakninah di situ, ya. Maka batasan seseorang itu sudah dinamakan i'tikaf kalau dia berdiam diri di masjid sedikit melebihi batas tumakninahnya ketika dia dalam salah satu gerakan salat. Dan itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Ya, maka rekan-rekan sekalian, sahabat imani yang barangkali merasa tidak cukup waktu untuk full beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir, ya, bisa melaksanakan i'tikaf selama waktu yang dia mampu. Ya. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa, ya, menurut mazhab Maliki, aqallu muddah itu adalah yaumun wa lailah. Ya. Menurut mazhab Maliki, itu paling sedikit itu i'tikaf adalah sehari semalam. Tapi pendapat kebanyakan ulama itu tidak ada batas paling sedikitnya. Ya, jadi kalau kita mau aman mungkin ya sehari semalam begitu, ya, dan terutama di malam-malam ganjil. Supaya apa? Supaya kita bisa berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Karena itu sahabat imani, mari kita ajak keluarga kita, istri kita, ya, pasangan kita, ya, anak-anak kita untuk beriktikaf. Mari kita cari masjid yang nyaman. Ya, kita beriktikaf bersama keluarga sehingga kita bisa menghidupkan kembali sunnah Rasulullah yang bernama i'tikaf. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di saat kita sedang beribadah minimal yang namanya ibadah i'tikaf. Demikian sahabat imani, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.